Halo teman-teman, Google Workspace for Education adalah program Google untuk sekolah, di mana dengan program ini kita bisa mengakses produk Google dengan lebih lengkap. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arianto Munte. Kali ini kita akan membuat tutorial Google Workspace for Education. Pastikan kunjungi edugoogle.com, kemudian klik mulai secara gratis. Klik berikutnya, isikan nama sekolah dan jenjang sekolah, isikan situs sekolah dan jumlah siswa beserta staf. Pilih negara Indonesia dan masukkan nomor HP. Lengkapi alamat sekolah. Masukkan nama dan alamat email pengelola. Pilih saya memiliki domain yang dapat digunakan. Masukkan domain sekolah. Klik saja langsung berikutnya. Buat email pertama sebagai admin, di mana di sini akan berekstensi sekolah kita. Kemudian buat passwordnya. Ini nanti digunakan sebagai email admin. Lanjut, klik OK. Klik setuju dan lanjutkan. Silakan verifikasi bahwasanya kita bukan robot. Dan sekarang kita sudah berhasil mengaktifkannya dengan masa uji coba 30 hari di Google Workspace for Education. Berikutnya kita lanjutkan ke konsul admin. Di sini kita disuruh login dengan menggunakan email yang baru saja kita daftarkan dengan ekstensi sekolah kita. Masukkan password yang tadi kita daftarkan. Masukkan nomor HP. Kemudian masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui SMS. Klik terima, kemudian klik berikutnya. Agar kita bisa membuat email secara massal baik untuk guru ataupun siswa, maka di sini kita klik aktifkan. Kemudian kita pilih lanjutkan. Berikutnya, Google akan memberikan sebuah kode verifikasi dan beberapa kode pengaturan yang akan kita masukkan ke domain kita di bagian DNS. Jika terjadi kendala atau bingung, bisa berkonsultasi dengan penyedia website di mana kita membeli domain tersebut. Berikut ini akan saya simulasikan proses memasukkan pengaturan yang diberikan oleh Google ke DNS atau ke domain milik kita. Pertama-tama masuk ke member area penyedia jasa website kita. Selanjutnya klik DNS Management. Klik Add New Record. Pada record tipe pilih MX. Isikan priority dan hostname sesuai arahan Google. Klik add record dan ada notis bahwasanya sudah sukses menambahkan record. Lakukan hal yang sama terhadap kode-kode lainnya dengan menambahkan MX pada semua kode yang diberikan Google. Di sana kita lihat di sini ada 4 lagi yang belum kita masukkan, berarti semua kita masukkan satu demi satu. Proses memasukkan ini akan kita percepat saja. Nah, ini adalah tampilan terakhir di mana kita sudah lengkap memasukkan kode-kode yang diberikan oleh Google. Berikutnya tinggal kita aktifkan.
Nah, kita lihat di sini tidak cocok ya atau gagal. Perlu diketahui bahwasanya ini membutuhkan waktu beberapa saat agar kita bisa mengaktifkannya. Karena biasanya untuk pengaturan seperti ini bisa membutuhkan maksimal 24 jam. Jadi kita akan coba lagi sekitar beberapa jam lagi. Kita akan lanjutkan pengaturan sebelumnya karena sudah diatur, maka kita tinggal aktifkan Gmail dan kita tunggu. Akhirnya berhasil. Di video berikutnya kita akan menambahkan pengguna baru